cek rapid test selalu ada notice di bawahnya kan, bahwa mungkin ini masih window period. Maksudnya apa? Sudah terinfeksi tapi antibodi belum terbentuk. Sehingga kalau Mbak Maria lihat negatif. Sehingga hasilnya negatif palsu. Iya Yang seharusnya kalau diulang lagi, makanya kan direkomendasikan diulang lagi sepertiga hari. Kalau rapid nih ya. Iya. Nah, sehingga mungkin 3 hari lagi baru positif. Halo, welcome back to channel YouTube Temanku Sehat bersama saya Maria dan Dr. Anissa, SPPD. Wabah pandemi COVID belum juga berakhir. Nah, hari ini kita mau ngebahas serba-serbi tentang COVID-19. Jangan lupa untuk selalu like, share, and subscribe channel YouTube Temanku Sehat. Halo Dr. Anissa. Halo Mbak Maria. Iya, apa kabar dok? Alhamdulillah. Mbak Maria apa kabar? Lagi kurang baik sih belakangan ini. Oh, Oh iya dok, kita kan hari ini tuh masih ngebahas tentang COVID nih dok. COVID kan Iya. belum berakhir nih sampai sekarang nih wabah belum ini. berakhir. Mm-mm. Dan entah kapan Dan berakhir entah atau kapan akan berakhir. berakhir atau tidak. Nah itu dia. Nah belakangan ini Maria tuh kayaknya banyak baca berita dok tentang 3 fase dari penyakit COVID ini COVID-19. sendiri, COVID-19. 3 fase itu apa aja sih dok? Iya, seperti kita ketahui dan kita bahas sebelumnya ya Mbak Maria, bahwa tidak semua orang yang terinfeksi virus COVID-19 akan sakit ya. Kalaupun dia sakit ya, sekitar 80% biasanya mengalami mild infection. Nah, kemudian dari beberapa penelitian, akhirnya sekarang mulailah dibagi nih Mbak Maria, bahwa fase-fase COVID-19 itu, kalaupun dia mengalami gejala, jadi bukan yang orang tanpa gejala ya, kalau dia positif dan dia mengalami gejala mild atau moderate infection, ada fasenya, ya. Fasenya itu yang kita sebut awal adalah fase awal atau fase ringan. Jadi itu dimulai dengan gejala-gejala yang seperti gejala flu itu, ya, mulai dari demam atau kadang hanya meriang, ya, kemudian badannya terasa ngilu-ngilu, mialgia, ya, atau tulang-tulangnya terasa ngilu, kemudian ada mungkin gejala flu atau batuk kering, biasanya kering, bisa batuk berdahak, tapi biasanya batuk kering. Oh malah kering ya dok ya? Iya, tenggorokan terasa tidak nyaman, dan yang khas adalah adanya anosmia. Anosmia itu yang nggak bisa cium bau itu ya dokter? Iya, jadi hilangnya sensasi penciuman. Jadi mau masak enak, Mbak Maria pintar masak ya? Dikit sih. Katanya mau bikin channel masak. Oh, belum. Jadi mau bau enak seperti apapun itu tidak bisa dicium. Jadi ini kadang bisa membuat frustasi pasien-pasien lebih Iya, daripada pasti itu. rasa sakitnya itu sendiri. Nah, itu beberapa gejala. Bisa juga ada rasa diare ya, atau perut terasa tidak enak, gangguan di saluran pencernaan juga karena virusnya passing by dari sistem pencernaan juga ya. Nah, itu masuklah fase awal atau fase ringan yang kita sebut sebagai mild phase atau fase pertama dari infeksi COVID-19. Ada kemudian fase berikutnya ya, itu fase ringan ini biasanya pada minggu pertama Mbak Maria, mulai dari kita bilang dari 0 atau 1 sampai 7 hari. Oh, 1 minggu pertama. Kurang lebih. Ya, kemudian masuk ke fase minggu kedua yang bisa dimulai 7 atau hari ke-8. Itu bisa timbul yang namanya fase pneumonia. Oh, Di baru mana muncul tuh. iya, timbullah gejala pneumonia. Apakah itu pneumonia? Yaitu infeksi saluran pernafasan yang sudah ke bagian bawah. Jadi ke parenkim parunya. Ya, ke paru-paru. Jadi bukan infeksi saluran nafas bagian atas lagi atau gejala virus seperti flu yang biasa yang mild tadi, tapi sudah masuk ke dalam jaringan paru. Nah, itu barulah bisa kita lihat jika kita ronsen. Ya, makanya kalau ada pasien COVID-19 kadang kalau datangnya terlalu awal pada sebelum 7 hari itu, sebelum mencapai fase pneumonia atau infeksi paru, kalau kita ronsen mungkin tidak nampak apa-apa. Oh gitu. Karena memang belum saatnya. Jadi memang sehingga kadang baru 3 hari, nanti 3 hari berikutnya diulang. Sehingga kan pasien keluarga menanyakan kenapa Diulang ronsen terus. ulang. Karena ada fase-fase ini. Jadi berdasarkan penelitian yang diikuti pada beberapa pasien COVID-19 yang sudah confirm. Masuk ke minggu kedua ini, masuklah yang kita sebut fase kedua atau fase pneumonia atau fase infeksi jaringan paru. Apakah semua pasien mengalami
pneumonia ini tidak, Mbak Maria. Jadi ada yang cuma mild aja, nggak nyampe ke pneumonia. Ya. Tapi biasanya kalau mild itu dia hanya timbul sampai 7 hari, dia langsung sembuh, atau setelah dites dia ini dok, apa namanya, positif? Iya, itu masuk ke dalam perjalanan klinis nanti. Gitu. Setelah fase itu masuk ke dalam berapa lama COVID-19 infeksinya itu akan sembuh. Ya, roughly atau secara umum sekitar 2 minggu. Nanti dan itu terkait dengan penularan nanti setelah ini ya Mbak Maria. Nah, untuk fasenya ini yang terakhir, yang ketiga adalah fase kritis. Ini yang paling berat. Iya, kalau pneumonia tadi kan 3 ya. Kapan kita bilang pneumonia? Diagnosis jika ada batuk, ada gambaran bisa sesak juga ya, kemudian ada gambaran infiltrat atau seperti bayangan opak putih ya, itu putih-putih di gambaran ronsen parunya, itu adalah gambaran pneumonia. Kemudian ada rasa sesak sehingga dia pernafasannya lebih cepat dari normal. Normal kan 20, 22, maksimal 24. Kalau di atas itu sesak dan ada batuk, fokus infeksinya jelas ya. Kemudian kalau ini kita sebut pneumonia kan tidak hanya oleh COVID-19, tapi kalau ini kita sebut pneumonia COVID-19 karena kita sudah mungkin saat di swab sudah positif atau dari serologi positif ya. Nah, jika pasien tersebut mengalami fase ketiga atau fase kritis, nah disitulah yang berbahaya Mbak Maria. Oh, berbahaya itu seperti apa dok? Ya, karena biasanya kritis atau berat fase kritis ini, fase ketiga ini memang pada yang kita sudah bahas ya, pasien-pasien atau orang-orang dengan komorbid atau juga dengan usia sudah lansia ya, kemudian sudah memiliki penyakit kronik sebelumnya, whether itu dia ada diabetes, penyakit ginjal kronik, atau sebelumnya punya penyakit paru-paru kronik ya, atau imun ya, dan sebagainya. Nah, itu dia bisa karena nanti kita bahas kenapa dia bisa jatuh kepada berat ya, walaupun tidak semuanya diketahui, tapi ini terkait dengan respon imun itu ya, yang berlebihan. Nah, maka begitu dia masuk ke fase ketiga ini, dia mengalami hipoksia atau sesak dan kadar oksigen darahnya juga turun sehingga dia membutuhkan perawatan ke ruang ICU dan mesin alat bantu nafas. Nah, inilah yang memang mengancam nyawa fase ketiga ini. Nah, ini ya fase pneumonia itu yang mulai berat itu biasanya mulai minggu kedua, bisa hari ke-7, bisa hari ke-8, bisa range-nya 7 sampai hari ke-7 sampai hari ke-12 atau 14. Jadi hati-hati dari awal hari pertama demam kita hitung, atau pertama gejala itu kita hitung misalnya hari pertama ya. Jadi dari hari pertama itu kita hitung hari ke-7 sampai ke-14 itu fase pneumonia. Kalau dia 14 tidak sembuh atau dia mengalami berat yang kritis tadi, itu bisa memanjang sampai hari ke-20 atau 3-4 minggu. Oh, lama juga ya dok ya? Ya. Lama banget. Nah, yang tadi Maria tanya tuh dok, yang fase 1. Ya. Itu kalau misalnya itu kan berarti kan kemungkinan kalau nggak ada gejala lanjutan berarti dia sembuh atau enggak dok? Ya, jadi jika pasien tidak jatuh ke fase pneumonia sehingga jatuh, ini yang 80% kasus Mbak Maria ya. Sebenarnya di sekarang ini, masa-masa statistiknya adalah 80% orang yang terkena infeksi COVID-19. Jadi kalau maksudnya confirm ya, dia di swab itu positif, sebenarnya 80% tidak bergejala atau hanya ringan sedang. Sehingga otomatis dia tidak, kalaupun masuk pneumonia juga pneumonia yang ringan. Jadi nggak sampai sesak atau tidak sampai berat dan cepat sembuh ya. Nah, biasanya memang akan mengalami gejalanya mungkin hanya sekitar semingguan. Walaupun ya, makanya sekarang jika kita baca rekomendasi internasional atau dari WHO atau dari CDC ya, itu sebenarnya isolasi itu mulai tadinya kan 10 hari, tadinya malah 2 minggu. Kemudian di kita dan Depkes juga 10 hari untuk isolasi kalau sudah pulang. Sebenarnya sih dari awal itu 10 hari dihitungnya dari onset awal, tapi akhirnya dibuatnya dari pulang. Nah, sekarang sebenarnya rekomendasinya 7 hari. Jadi kalau pertanyaan Mbak Maria, kalau ringan, jadi sangat menentukan penularan juga. Iya, jadi, penularannya gimana? Ya, kalau semakin dia ringan, maka dianggap kan penularannya juga
lebih kecil ya, sehingga seminggu, bahkan yang terbaru lagi 5 hari. Itu ada referensinya bahwa kalau memang dia ringan, sebenarnya isolasi itu cukup 5 hari. Oh, jadi nggak perlu lama-lama ya sebenarnya? Ada referensi seperti itu. Kenapa? Karena satu, alasannya memang kalau dia ringan, kan penularannya juga lebih rendah. Kedua, compliance atau kemauan orang, kemampuan orang mengikuti peraturan kepatuhan ya, itu tidak baik kalau dibuat 7-10 hari. Terutama orang yang biasa activity misalnya mau supermarket, ke pasar, anggaplah nggak bekerja atau kemana. Jadi dikurung di rumah, itu 10 hari ternyata bukan hal yang mudah, Mbak Maria. Banyak dari penelitian itu lebih dari 50% dia tidak taat terhadap peraturan itu, sehingga ditetapkan ini di luar negeri ya, sekarang belum applicable. Kalau di kita sih masih 10 hari, itu pun setelah pulang rawat kalau dirawat ya. Dari Depkes yang mengadop dari ke luar negeri sebelum dirubah sekarang ya. Yang sekarang ini belum disosialisasikan. Yang ini kita dari jurnal atau dari referensi di internasional di luar negeri. Dari penelitian terbaru ya. Nah, daripada mereka bahas, daripada dibikin 10 hari atau 7 hari tapi nggak compliance, dia nggak bisa ikutin, malah lebih bandel. Lebih baik dibuat 5 hari dari awal dia demam atau gejala, tapi benar-benar patuh. Tapi itu nggak apa-apa dok kalau kayak gitu sebenarnya? Ya tergantung, kan kembali lagi terhadap pembahasan kita bahwa kalau pada yang ringan sebenarnya paling menularnya kapan, Mbak Maria? Kalau yang Maria baca sih sampai dengan 10 hari ya, 10 hari setelah paling menularnya sebenarnya pada saat gejala timbul awal minggu pertama. Jadi 2-5 hari. 2-5 hari. Ya. Jadi menurut penelitian 1 hari atau 2 hari sebelum timbul gejala itu sudah bisa menularkan ke orang. Oh bahaya juga ya. Jadi kan kita nggak tahu nih kapan kita bisa menularkan. Ya, misalnya Mbak Maria punya teman demam, ternyata diperiksa confirm untuk COVID-19. Jadi sebenarnya 2 hari sebelum dia demam, itu bisa kalau Mbak Maria ketemu itu sudah dibilang kontak positif, karena 2 hari sebelum dia bergejala dia sudah bisa men-shedding atau mengeluarkan virus ya via droplet atau dari batuknya ya, atau dari percikan ludah, atau kalau makanya bicara jangan kencang-kencang, kalau ngomongnya kencang, teriak atau bernyanyi itu bisa sudah men-shedding atau mentransmisikan 2 hari sebelum dia bergejala. Tapi yang paling menular itu sampai at least sampai hari kelima. Jadi saat dia lagi demam-demamnya, saat dia lagi gejala awal yang fase 1, itu dia sangat yang dibilang masih bisa menularkan dari batuknya. Sampai 5 hari setelahnya. Kalau infeksinya ringan. Iya, kalau infeksinya ringan. Kalau tambah berat, kan tadi ada tuh yang fase pertama ringan, terus yang fase pneumonia. Terus kalau fase pneumoninya itu gimana dok? Berapa hari? Dari yang saya baca, Pak, sebenarnya setelah 10 hari ya, jadi gini, kalau dia berat atau imun compromise itu memang masih bisa positif swabnya. Swab itu kan PCR itu fragmentasi dari virus ya. Jadi bukan virus hidup gitu, belum tentu ya. Jadi PCR itu ya fragmen dari si virus itu. Nah itu kalau dia imun compromise ya, dia ada gangguan sistem imun, atau dia misalnya dia ada diabetes, kan sistem imunnya sudah lemah, atau dia ada penyakit kronik lain ya, itu bisa memang positif sampai 3 minggu. Lama ya? Sampai 20 harian dia masih bisa menularkan. Tapi kalau dia tidak ada imun compromise, dia ringan, gejalanya juga ringan, sebenarnya 5-7 hari dikatakan cukup. Walaupun kalau kita sekarang masih mengadopsi 10 hari, Mbak Maria. Oke. Nah, selain dari hari dok, itu kan tadi kan dokter menjelaskan dari hari ke hari 1, hari ke-5, hari ke-7, sampai ke-20. Selain dari hari, apalagi sih dok yang bisa kita lihat di fase-fase ketiga fase tadi dok? Ya,
memang fase-fase ini sangat penting juga kita ketahui. Misalnya sekarang rekomendasinya ini fase pertama, nanti pasti ini kalau sudah publish, sudah disosialisasikan banyak pro dan kontra. Jadi katanya malah kalau fase yang awal, kalau dia demam ya, fase yang 5 hari pertama awal itu atau 5-7 hari awal atau minggu pertama itu disarankan ya kamu nggak usah cek swab atau apalagi serologi, apalagi rapid test dulu, di rumah aja dulu home isolasi. Nah, gimana itu Mbak Maria? Nah iya kan sekarang tuh kebanyakan begitu kan, kayak yang Maria dengar sekarang, ya udah kalau misalnya gejalanya ringan, mendingan udah di rumah aja Nah, dulu, itu Mbak Maria gitu. mengerti. Jadi sebenarnya Sebenarnya tuh iya, gimana? karena kapan sih COVID-19 itu berbahaya? Masuk minggu Berarti masuk minggu kedua. kedua, walaupun kita ambil lah ada kepustakaan kan yang bilang ke-7, anggaplah kita ambil earlier lah, tercepat kita ambil hari ke-5. Jadi dari awal gejala sampai hari ke-5 kan nggak bakalan ibaratnya terjadi komplikasi yang fase kedua atau fase pneumonia atau yang mengancam nyawa kan enggak. Ya udah home isolasi aja di rumah. Di luar negeri sudah seperti itu rekomendasinya. Tapi kalau di kita masih orang-orang masih Karena pada takut kenapa? kan, Dok? Karena kalau saat dia lagi fase menularnya itu, dia datang untuk cek, sehingga kan dia shedding, dia akan menyebarkan virus ke orang-orang lain. Toh, even though dia tahu dia positif, kan juga saat itu dia mungkin masih ringan dan belum perlu dirawat juga di rumah sakit. Karena gejala untuk pneumonia atau misalnya dia mengalami sesak akan muncul setelah hari ke-5. Atau bahkan hari ke-7 yang saya bilang hari ke-7 sampai ke hari ke-14 itu barulah pasien COVID-19 kalau memang dia jatuh ke fase pneumonia atau infeksi atau sesak, barulah dia akan perlu untuk dirawat atau sebagainya. Jadi kalau 5 hari awal sebenarnya ya nggak usah swab. Kalau cek darah lengkap it's okay karena masih bisa kan dia 3 hari demam masih bisa demam berdarah. Ada demam berdarah, Masih bisa tipes ya, tipes. Dok? Ya mungkin cek darah lengkap masih oke. Tapi kalau swab ya atau apalagi serologi mungkin belum positif, tidak ada gunanya juga. Nah, sekarang kalau serologi dicek terlalu awal dan ternyata dia belum positif, terus masih negatif, terus apakah sudah yakin? Nah itu dia. Nanti Apakah yang yakin? menulari Kan, di situ keluarganya. selalu kalau kita cek rapid test selalu ada notice di bawahnya kan bahwa mungkin ini masih window period. Maksudnya apa? Sudah terinfeksi tapi antibodi belum terbentuk. Sehingga kalau Mbak Maria Jadi hasilnya lihat negatif. sehingga hasilnya negatif palsu. Palsu. Iya Yang sih. seharusnya kalau diulang lagi, makanya kan direkomendasikan diulang lagi sepertiga hari. Kalau rapid nih ya. Iya. Nah, sehingga mungkin 3 hari lagi baru positif. Nah, jadi untuk apa orang yang mengantri sampai berjam-jam Ternyata periksa hasilnya rapid false test? negatif. Kalau pada time window yang tidak tepat, tidak ada gunanya, malah bisa menyesatkan. Oh, saya nggak COVID. Kata siapa? Kalau ceknya terlalu cepat, walaupun memang di situ kan ada peringatannya, mungkin belum terbentuk atau window period, sehingga harus diulang lagi setiap 3 hari. Mungkin mereka rapid karena mau jalan-jalan kali, Dok. Ini menjadi bahaya, Mbak Maria. Oh iya. Kalau dia ternyata periksanya 2 hari sebelum gejala, demam nggak? Belum. Kemungkinan Kan nggak belum demam. gejala. Tapi sudah bisa menularkan Udah infeksi. bisa. Tadi kan dokter Terus udah kalau jelasin di ya. rapid hasilnya apa? Negatif. Terus jalan-jalan. Terus jalan-jalan. Membawa virus nggak ke Iya. di pesawat? Betul, membawa virus. Terutama apa? Pada ruangan yang kita sudah bahas ventilasinya tidak Tidak baik. Bagi pesawat kan tertutup banget Yes, ya, Dok ya. ventilasi tidak baik dengan jarak antar orang yang tidak mencapai minimal 1,8 atau 2 2 meter. meter. Ini menjadi kenapa rantai penyebaran COVID ini menjadi sangat sulit diputuskan karena untuk konsepnya sendiri banyak orang yang belum mengerti. Ya kalau memang mau swab dan swab, cuman memang sekarang permasalahannya swab masih cukup mahal ya, Mbak. Ya. Lumayan cukup mahal. Jadi kembali ke pertanyaannya tadi, Iya. ya, panjang ya jawabannya. Banyak. Jadi pertanyaannya tadi adalah kenapa penting Iya, kenapa pentingnya itu, Dok? kita harus bahas fase-fase ini. Karena satu, kalau fase itu memang demam awal, tidak usah terlalu takut. Sampai 5 hari pertama, maksudnya watchful waiting.
kita tunggu dengan hati-hati apakah ini akan sembuh sendiri Atau bertambah? ataukah menjadi jatuh ke fase kedua atau pneumonia. Ya kan? Yang kita mulai hati-hati kalau masuk hari ke-5 ke atas. Ya kan? Hari ke-7 hingga hari ke-12 atau 14 atau minggu kedua itu. Ya kan? Nah, kemudian kalau memang gejalanya hilang, tapi tetap apapun juga memang kita tetap harus mencegah yang tadi rantai penularan dengan apa? Jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Sesering mungkin. dan mendisinfektan surface Area surface yang sering tersentuh. yang sering atau high traffic atau sering tersentuh seperti elevator, gagang pintu, tombol lift, mesin ATM, apapun dengan disinfektan. Bukannya disinfektannya disemprotin ya, enggak ya. Itu bukan buat manusia ya, Dok? Ada pertanyaan juga, apakah ditelan aja alkoholnya, disemprot-semprot ke mulut, ke jadi kan nggak masuk virusnya. Serem Tidak, juga. karena apalagi disinfektan itu tidak boleh, kalau disinfektan buat surface ya, buat benda mati, jangan ketukar, itu kalau kena kulit bisa iritasi. Ya, bahkan bisa terluka, alergi dan sebagainya. Orang hand sanitizer aja bikin kulit kering ya, Dok, ya? Gimana? Betul. Ya, bagaimana disinfektan? Ya, jadi kemudian tidak untuk disemprot-semprot juga, tidak. Ya mungkin kalau menjaga hygiene oral ya apa mulut kita jaga kebersihannya nggak apa-apa, bagus. Tapi bukan berarti kita semprot-semprot alkohol ke dalam rongga mulut karena di situ tempat virusnya, ya nggak gitu, nggak ada rekomendasinya juga sih. Oke, dokter. Ya. Nah, kalau untuk yang fase kedua, Dok, yang fase paru, kan tadi kan kita udah ngebahas tentang fase 1 nih. Kalau yang fase parunya gimana, Dok? Ya, jadi setelah hampir peralihan, ya, di referensi dikatakan peralihan akhir minggu pertama, jadi mulai hari ke-5, ya, atau hari ke-7, masuk ke minggu kedua, berhati-hatilah. Jika memang ada keluhan batuk, ya, kemudian sesak, ya, kemudian batuknya sih seringnya kering, Mbak Maria, ya, kemudian ada rasa berat menarik nafas, kemudian jika punya pulse oximeter, ya, atau untuk mengetahui kadar saturasi oksigen, boleh, kan ada tuh yang mobile bisa, ya, ada yang original mahal, ada yang murah juga. Ada yang murah sih nggak murah banget, tapi masih bisa dipakai juga, walaupun tapi ya, itu bener, Dok. Ya at least untuk kehati-hatian. Nanti kan bisa dikonfirmasi di rumah sakit, ya. Jika di bawah angka 95%, ya, biarpun tidak sesak, itu artinya kadar oksigen mulai turun, ya. Nah, itu bisa dilakukan, pergi ke dokter untuk apa? Untuk ronsen, ya. Tapi hati-hati. Karena ini virusnya ini suka pada lokasi tertentu yang tidak terlihat oleh ronsen, misalnya di lateral atau di basal bawah. Sehingga kalau ronsen, ya, biasanya kita kan ronsen satu posisi, Mbak Maria, ya, toraks PA misalnya, posterior anterior, ya. Kita bisa mintakan ronsennya dengan PA lateral, jadi dari samping juga. Oh, bisa ya, Dok, ya? Ya, jadi disarankan kalau mau pakai ronsen, jangan hanya dari depan atau PA, ya, posterior anterior, tapi juga dari samping. Tapi yang lebih bagus lah supaya kelihatan infiltratnya, ya. Tapi yang lebih gold standard atau lebih bagus lagi adalah dengan CT scan toraks low dose, kita katakan, ya. Jadi CT scan-nya nanti akan ada gambaran yang kita sebut GGO atau ground glass opacity. Jadi dia gambaran putih-putihnya itu, ya, atau opacity-nya itu agak ground glass seperti gelas kaca. Oh, jadi ini khas untuk infeksi COVID-19. Walaupun bisa ditemui juga pada keadaan lain, misalnya edema paru atau infeksi lain. Jadi memang hati-hati dan harus dikonfirmasi kalau ada gambaran ini, dikonfirm dengan gejala yang kalau dari yang fase 1 kan yang khas tuh anosmia. Ya, kalau yang lain nggak ada yang khas, ya, karena kan mirip dengan gejala virus yang flu lainnya, biasa, flu biasa. Ya, cuman bisa disertai diare, ya.
Yang khas anosmianya, hilang penciuman. Kalau ada itu kemudian pada fase 1, fase 2-nya pada CT scan-nya itu ada gambaran ground glass opacity atau ditemukan pada ronsen, misalnya tidak mampu laksana CT scan karena tidak ada fasilitas, konfirmasi dengan swab. PCR swab ya. untuk COVID-19. Nah, kalau memang positif, dan masuk di fase 2 ini, makanya biasanya kan apalagi dengan komorbid dan bergejala dirawat. Komorbid itu apa? Komorbid adalah penyakit-penyakit yang dia sudah miliki sebelumnya, sehingga ada kemungkinan dia mengalami fase ketiga yang berat itu yang kita sebut fase hiperimun. Terus fase ketiga nih dok, untuk yang fase ketiga juga nih sekalian, kenapa sih orang bisa, ada yang bisa masuk, ada yang nggak bisa masuk dok? Kenapa sih dok? Iya, berdasarkan penelitian yang dilakukan, ternyata berat atau kita sebut COVID-19 severe infection, jadi infeksi coronavirus COVID-19 yang berat ini disebabkan adalah karena, kenapa dia berat? Respon imun yang berlebihan. Jadi malah respon imunnya berlebihan. Yang kita sebut sebagai hiperimun atau badai sitokin storm. Storm itu badai. Jadi banyak sekali sitokin itu adalah zat-zat yang keluar yang pro-inflamasi. Ya, jadi dia sitokin yang keluar karena ada suatu infeksi kan ada sistem imun yang diaktifkan. Tapi ini berlebihan. Respon imunnya itu berlebihan sekali sehingga yang bisa menyebabkan ARDS. Apa itu dok ARDS? Acute Respiratory Distress Syndrome. Jadi sindrom distress pernafasan akut. Jadi dia terjadi respon inflamasi yang berlebihan di jaringan paru. Ya, sel-sel imun di situ jadi sitokinnya atau sel-sel imunnya banyak sekali seperti badai berlebihan. Ya, sehingga yang seperti edema atau seperti banjir paru, tapi bukan karena jantung, tapi karena sistem imun yang berlebihan. Jadi kalau karena jantung, edema parunya itu air, ya, atau plasma. Kalau ini dia edema parunya itu banjirnya oleh sel-sel sistem imun yang berlebihan, yang awalnya dipicu oleh infeksi, tapi berlebihan. Jadi itu yang pasien... Itulah yang bisa membunuh kinerja dari organ-organ atau sistem parunya sendiri. Serem juga ya dok. Jadi bukan... Sehingga bisa mengakibatkan gagal nafas bahkan kematian. Jadi karena dia terendam sama sistem imunnya sendiri, cairan itu. Betul. Karena jadi kalau tubuh kita kalau ada suatu infeksi akan memanggil sistem imun, akan memanggil sel-sel imun yang kita tersebut. Ya, si sel-sel imun ini akan membanjiri jaringan paru sehingga pertukaran oksigen di alveol atau di gelembung udara untuk pertukaran parunya tidak baik. Ya, karena tidak baik sehingga oksigennya tidak sampai ke darah kan? Ya kan, kemudian menjadi kadar oksigen darah menurun. Yang kita sebut sebagai ARDS ini. Tapi itu bisa juga nggak sih dok, selain dari sistem imun yang berlebihan, bisa juga nggak dari penyakit penyertanya dok? Iya, betul. Seperti yang dikatakan, kapan orang dengan infeksi COVID-19 bisa mengalami sampai jatuh ke fase hiperimun ini, ya. Kalau dia mungkin tidak ada komorbid, usia masih muda, tidak ada sakit apa-apa, ya, tidak ada obesity, jaringan parunya bagus, dia akan survive. Dia akan bertahan, jaringan parunya sehat, ya. Jadi walaupun dia mengalami sistem imun yang berlebihan, tapi tidak terlalu extend atau memanjang, dia bisa overcome atau bisa menanggulanginya sendiri dengan bantuan mungkin sedikit obat-obatan seperti kenapa diberikan dexamethasone yang terbukti itu obat penekan atau supresi sistem imun, ya, yang terbukti bisa mempercepat penyembuhan atau mengurangi angka kematian, ya, karena dia menurunkan sistem hiperimun yang berlebihan itu. Tapi ada syaratnya, ya. Kapan itu diberikan? Apakah dari awal?
apakah dari fase awal kalau terlalu cepat malah nggak keluar sama sekali sistem imunnya, nanti malah Malah virusnya bahaya, ya? malah replikasinya terlalu banyak. Jadi pada mungkin fase kedua atau mau masuk ke ketiga, ya. Baru Jadi pada dipakai, saat Dok, ya? memang sudah mulai terjadi sistem imun yang berlebihan, ya. Nah, kemudian kalau dia ada penyakit-penyakit kronik, ya, yang dimana terjadi gangguan sistem imunnya, sudah terjadi gangguan, sehingga mungkin dia tidak bisa menanggulangi badai sitokin ini atau reaksi inflamasi yang berlebihan ini. Karena pada pasien-pasien dengan penyakit kronik, status inflamasi dia sudah tinggi, ya. Kemudian juga sistem imunnya sudah tidak baik, ya, sehingga dia mungkin tidak, dan organ-organ tubuhnya atau pada orang yang sudah usia lanjut juga, cadangan fungsional tiap organnya, misalnya parunya, ya, itu sudah tidak, tentu saja tidak se-fit yang kita sebut cadangan fungsional organ, ya. Jadi organ misalnya satu kita ambil parunya, itu pada orang usia lanjut tidak se-fit, ya, orang yang masih muda jaringan parunya, sehingga kalau terkena respon inflamasi yang berlebihan bisa merusak jaringan parunya. Malah Sel imun itu bisa merusak, ya, dengan misalnya dengan vasodilatasi yang berlebihan, permeabilitas yang berlebihan, ya, itu kalau dia rusak, dia nggak, karena modalnya sudah tidak fit lagi, misalnya seperti itu pada usia lanjut, atau pasien-pasien dengan autoimun yang atau pasien dengan riwayat transplantasi donor kan, atau pasien autoimun seperti lupus kan, dia mengkonsumsi obat-obatan yang menekan sistem imun. Jadi sudah beda sistem imun. Jadi sudah rendah karena memang ditekan kan dengan obat-obatan penekan sistem imun. Jadi kalau dia terkena COVID-19 atau pasien-pasien dengan HIV atau HIV pasti juga resiko, kita tidak katakan semua, tapi resiko untuk menjadi berat itu menjadi lebih besar.